Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aufi Jurnalism, saat ini saya berada di Dusun Bejong, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kita akan menuju salah satu air terjun yang ada di Kecamatan Songgon, yaitu air terjun Leader. Nah, saat ini saya sudah berada di atas, tepatnya jika kita bisa melihat di bawah, yaitu di bawah ini adalah Kampung Bejong. Di sini ada beberapa rumah dan ada beberapa villa. Di sekeliling saya ini merupakan kebun jeruk dan juga kebun cengkeh. Ikutin terus perjalanan saya. Sama dengan air terjun lain yang ada di Kecamatan Songgon, air terjun Leader bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari pusat kota Banyuwangi yang berjarak 40 km. Sebelum masuk di Desa Sumber Arum, kita akan melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Songgon. Di antaranya Desa Songgon, Desa Sumberbulu, dan Desa Seragi. Saat mulai masuk di Desa Sumber Arum, jalan raya sudah mulai tidak bersahabat. Di Dusun Bejong, kita akan melewati jalan beraspal yang rusak parah, menikung dan naik turun. Untuk pengendara sepeda matic, disarankan lebih berhati-hati karena rawan terjadinya remblong. Karena selama perjalanan sangat jarang ditemui perkampungan, sebelum berangkat di air terjun ini disarankan untuk memastikan kesiapan dan keamanan kendaraan terlebih dahulu, agar tidak kehabisan bensin atau bocor di tengah jalan. Meski jalan rusak, selama perjalanan kita akan dimanjakan oleh pemandangan khas pegunungan, seperti perkebunan cengkeh dan juga tebu. Meski sudah sering ke air terjun ini, kami mencoba bertanya ke petugas penjaga Villa Bejong. Barangkali ada akses jalan pintas yang lebih mudah. Namun ternyata nihil, karena memang hanya ada dua akses untuk menuju air terjun Leader, yaitu akses dari Kecamatan Songgon sendiri dan juga akses dari Kecamatan Sempu. Namun dari kedua akses itu, kita tetap tidak akan bisa menghindari jalan ekstrim. Ketika sudah melewati perkampungan di Dusun Bejong, perjalanan makin menantang. Sebab bukan jalan beraspal rusak lagi yang dilalui, tapi jalan tanah yang sempit, terjal, licin berlubang yang penuh dengan bebatuan. Musim penghujan menambah parah akses menuju kampung kedua, sebuah kampung yang hanya berjarak 1 km dari air terjun Leader. Ketika sampai di Kampung Dani, kita benar-benar berada di kaki gunung yang terlihat gagah, yaitu Gunung Raung. Gunung yang terakhir erupsi di awal tahun 2021, yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa. Selain itu, kaldera Gunung Raung menjadi kaldera kering terbesar di Pulau Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Oke, pemirsa Aufi Jurnalism, kita sudah sampai di kampung kedua, yaitu Kampung Leader atau Kampung Dani ya, di sekitar sini ini. Ini adalah kampung yang tepat berada di kaki Gunung Raung. Bisa Anda lihat sendiri di belakang saya ini adalah gunung aktif setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut yang berada di 3 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Setelah tadi kita sudah melewati yang pertama Desa Seragi dan Desa Sumber Arum. Di sana masih enak sekali ya jalannya, masih beraspal ya, yang sangat mulus sekali. Lalu kita menuju kampung pertama, yaitu Kampung Bejong. Di sana kita sudah menemukan jalan yang sangat sulit sekali, bebatuan dan juga licin. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di air terjun yang kita tuju, yaitu air terjun Leader. Kurang lebih perjalanan kita kurang 1,5 km lagi kita akan sampai di sana. Tapi perjuangan belum sampai di sini. Kita akan melewati beberapa jalan yang seru, ekstrim, tapi indah. Ikuti terus perjalanan saya. Sama dengan perkampungan di Bejong, di Kampung Dani ada beberapa rumah dan juga masjid, yang sebagian besar warganya adalah suku Madura yang bekerja di perkebunan. Oke, pemirsa Aufi Jurnalism, akhirnya kita sampai juga di parkiran air terjun Leader. Saya sebenarnya tidak terlalu lama terakhir datang di sini, tapi setelah saya datang di sini lagi, ternyata kaget ya. Di sini sudah banyak berubah. Di antaranya di sekitar saya ini
sudah dibangun, ada pavinisasi, sudah dipaving, terus ada tulisannya bagus juga, terus aksesnya menuju ke bawah itu sudah dibangun anak tangga seperti itu. Mungkin karena efek COVID-19 juga ya. Jadi di sini seperti terbengkalai seperti itu. Mungkin jarang sekali orang yang ke sini. Bahkan di sini saat ini saya waktu ke sini ini tidak ada petugas yang menjaga. Ada kemajuannya ya, lebih bagus lagi yaitu area parkir di sini sudah dibangun sangat megah sekali. Ada tulisannya, ada papan namanya, terus ada juga ini di belakang saya ini adalah informasi seputar air terjun Leader dan juga ada pembangunan musola dan juga toilet. Ini belum finish ya, ini masih bersambung. Nanti kita akan melewati sungai yang kurang lebih dari parkiran sini ya cuman setengah kilo sih mungkin ya, tapi tidak kalah sulit dari yang tadi. Seperti apa kira-kira? Ikuti terus perjalanan saya. Air terjun ini cocok untuk pencinta alam, karena akses menuju air terjun ini mirip seperti akses mendaki gunung. Setelah perjuangan melewati jalan raya yang ekstrim, kita masih harus turun ke bawah, menyusuri sungai hingga sampai ke air terjun. Beruntung karena jalan untuk naik turun dari parkiran ke sungai kini sudah dibangun anak tangga yang bagus. Padahal sebelum dibangun kita harus naik turun melalui jalan setapak yang licin. Setelah sampai di bawah, petualangan dimulai kembali. Kita harus menyusuri dan menyeberang sungai dengan berpegangan tali tampar, melewati semak belukar, naik turun jalan setapak yang licin dan berbatu. Perjalanan menuju air terjun kini kurang beberapa ratus meter lagi. Ketika hujan, wisatawan harus hati-hati karena di kawasan ini sangat rawan longsor dan pohon tumbang. Waspada jika hujan deras lebih dari 3 jam. Air berubah menjadi keruh, terdengar suara gemuruh dari atas tebing, dan terlihat batu-batu atau tanah menggelinding dari atas. Jika ada tanda-tanda tersebut, segera mencari tempat yang aman. Tidak jarang selama perjalanan, pengunjung akan menemukan pohon tumbang yang menghalangi akses jalan. Seperti kami yang harus melintasi pohon besar yang tumbang melintang. Tapi ketika sampai, rasa lelah akan terbayar. Kita akan menemukan air terjun yang deras yang super jernih dan dingin airnya. Bahkan karena percikan airnya, saya harus berulang kali mengeringkan kaca kamera. Air terjun Leader merupakan cucuran air sungai yang melewati tebing terjal dan disusun oleh breksi dan lava gunung berapi yang membentuk air terjun setinggi 70 meter. Ada juga beberapa air terjun kecil yang keluar dari celah tebing. Kami juga bertemu dengan pengunjung asal Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi yang berjarak 60 km dari air terjun ini. Walau pertama kali dan harus melalui jalan yang ekstrim, mereka mengaku tidak kapok dan ingin kembali lagi. Wah, kesannya seru banget. Perjalanannya memang ekstrim, tapi setelah melihat air terjun seindah ini, Pak, saya sungguh kagum. Dan akhirnya rasa lelah terbalaskan oleh pemandangan yang indah. Kira-kira kalau kesini lagi mau nggak? Kira mau kesini lagi. Ajak teman-teman yang dari. Tahu air terjun Leader ini dari siapa? Dari teman-teman. Dari teman. Air terjun yang ada di Kecamatan Songgon memang tidak begitu tinggi. Namun yang membuat wisatawan tertarik berulang kali berkunjung adalah karena pemandangan sepanjang jalan serta mandi di jernihnya air yang tidak membosankan. Dinginnya air juga begitu menyegarkan badan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Tafrihul Wildan, Aufi Jurnalism melaporkan.